Shalom, selamat pagi, sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita luar biasa. Salam anugerah, salam pengharapan, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Kebaikannya tetap untuk selama-lamanya. Dan let's worship Jesus. Pagi hari ini, biarlah kita semua diberkati Tuhan. Amin. Amin, Jesus. Oh, Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Oh, dan kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru Tuhan. Oh Jesus, kami akan terbang tinggi Tuhan. Bukan terbang tinggi Tuhan. Jauh di atas segala persoalan kehidupan kami. Kami mau terus terbang tinggi Bapa. Oh, saat ku percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Bukan terbang tinggi Tuhan, bagai di atas segala persoalan hidup kami Tuhan. Kami percaya tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Ya Rabbal ya Rabbal kami letakkan seluruh pengharapan kami padamu. Kami letakkan segala pergumulan kami kepadamu Tuhan. Dan datang kepadamu dengan ucapan syukur. Amin, Jesus. Thank you, Lord. Bapak kami berdoa pada pagi hari ini, kami buka hati, kuasa Roh Kudus menjamah kami, keluarga kami, anak kami, suami kami, istri kami, tante kami, oma kami, papa kami. Yesus Bapa di surga, Engkau sungguh baik. Engkau memberkati keluarga-keluarga yang hari-hari ini sedang berkumpul, mungkin mereka sedang mengadakan liburan akhir tahun. Kami berdoa biarlah keadaan mereka baik-baik saja. Orang tua akan menerima anaknya kembali, anak akan menerima orang tuanya kembali. Ada pemulihan terjadi dan dosa dijauhkan dari kehidupan mereka. Sebab dosa adalah perusak di dalam kehidupan rumah tangga. Dan Tuhan, biarlah setiap bapak-bapak berbalik hatinya kepada anak-anak. Anak-anak berbalik hatinya kepada papa dan mamanya. Dan di dalam nama Yesus mereka persembahkan hidup mereka sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah di Tuhan perenungan akhir tahun ini kami memberi yang terbaik. Kami rindu, kami diubahkan. Dan kami memiliki resolusi yang baru untuk kami menjadi pribadi yang lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, giving is worship, giving back to the one who first gave. Ketika kita menyembah Tuhan, kita mengembalikan segala sesuatu kepada Dia yang telah terlebih dahulu memberi bagi kita. Dia telah memberikan nyawanya, Dia telah memberikan segalanya bagi kita. Dan apa yang kita berikan itu tidak dapat dibandingkan dengan semua yang sudah dianugerahkan dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan 5 pasal, yaitu kitab Ulangan 13 hingga Ulangan yang ke-17. Luar biasa saudara, jika engkau yang sudah berjalan bersama-sama dari kitab Kejadian, kita sudah ada di kitab yang kelima, dari kitab Hukum Taurat, dari kitab Pentateuch yang dituliskan oleh Nabi Musa. Pada perenungan pagi hari ini ada beberapa hal yang penting di Ulangan 13 hingga Ulangan 17. Tapi saya tertarik untuk membahas tentang perkara persepuluhan. Perkara persepuluhan adalah
perkara persembahan yang seringkali menjadi topik yang menarik, yang topik yang ini juga selalu dibahas dan ada kontroversial yang terjadi. Ada jemaat yang masih melakukannya, ada jemaat yang sudah tidak lagi melakukannya. Ada banyak tafsiran tentang perkara persepuluhan, ada banyak yang memberikan dengan dasar firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat 8 dan ayat 10, dan ada banyak hal yang ternyata kita dapatkan di perjanjian lama tentang perkara persepuluhan, dan ada juga jemaat yang sudah tidak lagi mempercayai tentang perkara persepuluhan. Bagaimana pandangan Alkitab tentang persepuluhan? Namun sebelumnya kita baca dulu garis-garis besar di dalam kitab Ulangan pasal 13 hingga pasal yang ke-17. Hukum-hukum Deuteronomis. Hukum-hukum Deuteronomis atau di dalam kitab Ulangan yang menjadi hukum-hukum yang Taurat yang dianggap penting bagi bangsa Israel. Taurat dan ketentuan-ketentuan yang diulang yang dianggap penting untuk dipelihara bangsa Israel pada waktu itu. Yang pertama yaitu satu tempat ibadah di dalam pasal 12. Satu tempat ibadah yang mereka sepakati bersama, di mana di sana ada tempat ibadah yang ditentukan oleh Tuhan. Yang kedua tentang peringatan tentang penyembahan berhala dan ibadah yang sesat. Lalu cara berkabung yang dilarang, lalu binatang yang haram yang berkuku seperti apa, yang tidak haram itu, yang halal yang seperti apa, saudara, itu dibahas dalam Bilangan 14. Selanjutnya yang menarik kita akan bahas pada hari ini yaitu persembahan persepuluhan pada ayat yang ke-22 hingga 29 dari pasal 14. Diingatkan kembali juga ada tahun penghapusan hutang, di mana kebiasaan dari bangsa Ibrani atau bangsa Israel pada waktu itu, mereka biasa juga membuat ketentuan tentang perbudakan. Jadi 6 tahun seseorang yang diperbudak, pada tahun ke-7 orang tersebut harus dilepaskan. Demikian pula di dalam pasal 15 mereka memerdekakan budak Ibrani. Kalau tahun penghapusan hutang yang dibebaskan pada tahun yang ke-7. Puncak dari tahun ke-7 yaitu 7 kali 7 tahun, yaitu 49 ada tahun 2020. Anak sulung ternak di pasal 15, dan 3 hari raya utama yang harus selalu dirayakan itu ada hari raya roti tidak beragi, ada hari raya Paskah, saudara, dan pengadilan yang adil di pasal 16 ayat 18 hingga ayat 20. Lalu adanya larangan terhadap berhala dan terhadap persembahan hewan yang cacat. Sangat dilarang ketika orang mempersembahkan persembahan lalu didapati hewannya cacat, hewannya pincang, atau hewannya itu dianggap tidak layak, itu sama sekali tidak dibolehkan, dan imam tidak bisa menerima persembahan itu untuk dibawa ke rumah Tuhan. Kemudian hukuman mati untuk penyembahan berhala. Jadi penyembahan berhala itu dianggap sangat-sangat penting untuk tidak boleh terjadi. Penyembahan berhala itu sangat dilarang. Jadi hukum-hukum Deuteronomis ini adalah hukum-hukum yang diulang di kitab Ulangan yang dianggap sangat-sangat penting dan esensial. Selanjutnya hukum tentang raja, di mana raja itu harus dipilih dari bangsa Israel sendiri kalau itu terjadi. Dan ternyata pada zaman Nabi Samuel ada raja Israel yang pertama yang dipilih mereka, yaitu Raja Saul. Demikian garis besar kitab Ulangan 13 hingga ayat 17. Saudara jangan lupa untuk membacanya sendiri 5 pasal tersebut. Dan kita akan belajar tentang Ulangan 14 tentang perkara persepuluhan. Perkara persepuluhan ini apakah dia alkitabiah? Apakah sekarang masih relevan untuk dilaksanakan? Nah, kita belajar dari Ulangan 14. Apa yang dimaksud persepuluhan pada waktu zaman Israel pada waktu itu? Pertanyaannya hari ini, apa saudara masih mempersembahkan persembahan persepuluhan? Saya sampai hari ini masih mempersembahkan persembahan persepuluhan. Sebelum saya mengenal Tuhan, agama saya Kristen yang lalu tidak mengenal persepuluhan. Tetapi ketika saya bertobat dengan sungguh-sungguh, saya mulai mengenal, ada persepuluhan yang pernah di perjanjian lama diulang kembali oleh gereja Kristen karismatik yang dengan imannya mempercayai bahwa perpuluhan masih diserahkan.
Saya mau bersaksi bahwa ada sebuah perbedaan yang saya rasakan secara pribadi tentang perihal memberikan persepuluhan. Ini pengalaman pribadi, saudara. Di mana saya dulu tidak mempersembahkan persepuluhan, dan setelah saya bertobat, lahir baru, saya mengenal iman kekristenan dari gereja karismatik, gereja yang menerapkan tentang pribadi Roh Kudus dan menerapkan perpuluhan. Saya melakukan persembahan ini, yaitu saya memberikan persepuluhan. Ada sebuah perbedaan yang saya rasakan di dalam hati saya, yaitu persepuluhan itu membawa dalam diri kita itu ada perasaan berkorban. Persepuluhan membuat diri kita itu setiap ketika kita menerima hasil dari gaji kita, hasil dari yang kita peroleh, setiap kali kita menerimanya, yang kita pikirkan ada bagian Tuhan yang harus kita kembalikan. Nah, dengan pemikiran seperti itu, setiap kali kita menerima berkat, kita tidak berpikir bahwa itu untuk diri kita sendiri. Ini pengalaman pribadi, saudara. Bagaimana perpuluhan itu sanggup mengubahkan pola pikir saya tentang offering, tentang memberi diri di hadapan Tuhan. Bahwa perpuluhan itu mengingatkan bahwa semua harta kita itu adalah Tuhan yang memberikan, dan ada bagian dari pelayanan, ada bagian dari kehendak Tuhan untuk pelebaran kerajaan Tuhan untuk kita kembalikan ke sana. Nah, saudara, demikian kesaksian saya bahwa ketika kita memberikan perpuluhan, kita tidak akan berkekurangan. Di Ulangan 14 dikatakan ayat 22 hingga ayat 29. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Artinya kontinuitas, dan juga 1/10 dari hasil benih. Jadi 1/10 dari hasil benih. Ini saya mau katakan bahwa perpuluhan diambil bukan dari modal usaha, tapi hasil dari usaha. Jikalau engkau memiliki usaha, saya memiliki usaha bridal, saudara. Dengan usaha bridal ini tentu ada modal yang harus dipertahankan. Dan juga di situ ada maintenance, ada upah gaji, di mana gaji itu harus diberikan kepada orang yang sudah ditetapkan di dalam satu jatah tersebut. Jadi hasil bersih dari omset tersebut itulah yang kita potong dengan persepuluhan. Biasanya kalau omset, saudara-saudara memiliki usaha, omset itu berbicara soal keuntungan kotor. Keuntungan kotor itu berbicara soal modal yang kau putarkan dan itu kembali kepadamu. Mungkin itu tentang ketika engkau buka restoran, engkau menjual makanan, itu ada omset di sana ya. Ada modal dari bahan makanan, itu harus engkau pisahkan. Dan hasil yang bersih itu yang kau potong dengan persepuluhan. Ya, saudara. Karena modal itu akan kembali berputar ulang. Jadi di dalam Ulangan 14, persepuluhan itu diambil dari hasil, dari benih, hasil dari modal yang sudah menghasilkan sebuah pendapatan yang baru, pendapatan yang bersih. Lalu di ayat 23 dikatakan, di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Tempat itu berbicara soal apa? Pada waktu itu ada kemah suci, ada tabernakel atau tempat mereka beribadah. Itu berbicara rumah ibadat secara fisik. Tempat yang akan dipilih itu berbicara soal tempat ibadah secara fisik. Kalau kita mengenalnya sebagai gereja lokal, di mana Tuhan menaruh hatimu di sana untuk bertumbuh di sana. Dan kita mengenal bahwa sebenarnya eklesia itu, gereja itu adalah tubuh kita sendiri, bait kita sendiri. Nah, kalau berbicara tempat yang dipilih Tuhan, sebenarnya abstrak, saudara. Karena gereja itu adalah kita. Eklesia itu adalah kita. Tetapi berbicara tempat, itu ada perkumpulan eklesia yang dipilih Tuhan. It is called gereja lokal, local church. Di mana di situ ada gereja yang hidup, yaitu tubuh kita secara jasmani, eklesia yang dibawa oleh Tuhan kita untuk bertumbuh berjemaat di sana. Dan eklesia ini ada prinsip dan tujuan bagaimana mereka Tuhan bawa untuk masuk ke dalam ladang pelayanan, ladang misi. Di sana membutuhkan persembahan untuk dikembalikan kepada pelayanan. Jadi tempat yang dipilih itu berbicara local church. Local church itu bukan bicara soal bangunan semata, tetapi di sana ada gereja Tuhan, yaitu eklesia, jemaat Tuhan yang merupakan bait Allah itu sendiri ditempatkan Tuhan, dan mereka akan dibuat Tuhan bertumbuh dengan
Apa yang ada padamu, persembahan apa yang ada padamu yang engkau kembalikan rumah Tuhan, yaitu persepuluhan yang ada. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Yang penting di sini, saudara, bahwa perpuluhan itu mengajarkan sesuatu. Jikalau perpuluhan tidak mengajarkan engkau sesuatu, mending engkau tidak usah kasih apa-apa, sepeser pun lebih baik engkau makan sendiri. Karena orang yang memberi itu harus memberi dengan sukacita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang memberi, itu memberi dari hasil apa yang ada padamu. Jangan engkau datang ke gereja, engkau tidak membawa apa-apa, lalu ketika pundi-pundi itu dijalankan, engkau minta kepada orang yang lain, katakan, bagi persembahanmu aku mau memberi kepada Tuhan. Itu bukan persembahanmu, itu persembahan orang lain. Ya, engkau belajar takut akan Tuhan dari apa yang engkau berikan dengan tulus hati dari dirimu sendiri. Dan engkau beri dari kepunyaanmu. Jangan engkau memberi dari milik orang lain lalu engkau berkata ini persembahanku. Seringkali ada banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dia kumpul persembahan, kumpul ya. Kita mau memberi ya untuk jemaat yang ada di pedalaman. Kamu kumpul sekian, lalu dikumpulnya semua persembahan, lalu dia bawa ke daerah misionaris dan dia katakan ini dari saya. Itu bukan seperti itu, saudara. Persembahan itu harus melahirkan takut akan Tuhan. Jikalau engkau beri bukan dari milikmu sendiri, katakan ini titipan dari orang-orang lain. Dan kalau engkau memberi tidak dengan sukacita, mending engkau stop, pulanglah dan kembalikanlah uangmu masuk ke kantongmu sendiri, nikmati, makan, minum, pakai, kau habiskan sendiri. Kenapa? Persembahan yang benar selalu melahirkan rasa takut akan Tuhan. Tanpa iman, persembahanmu itu najis dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi engkau menjadikannya sarang penyamun. Persembahan yang baik selalu mempertontonkan isi hati yang paling dalam. Persembahan yang baik bukan soal uang, lalu engkau lempar di gereja dan engkau katakan, ini aku sudah memberikan yang terbaik. Pendeta selalu minta-minta uang, pendeta selalu pengumuman persembahan-persembahan. Kalau engkau tidak berkenan, jangan berikan, saudara. Karena kalau itu tidak lahir dari takut akan Tuhan, persembahanmu akan menjadi kutuk bagi dirimu sendiri. Kenapa? Karena tidak ada hati yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan tadi yang sudah kita baca garis besar dari pasal 16, larangan terhadap berhala dan terhadap persembahan hewan yang cacat. Dulu persembahan diberikan dalam bentuk hewan kurban dan hasil-hasil bumi. Nah, kalau dipersembahkan itu cacat, itu tidak diterima. Demikian pula kalau itu uang kita, kalau itu cacat mulai dari hati kita, kita tidak memberi dengan sukacita, itu tidak berkenan, itu tidak boleh dibawa, saudara. Apabila dalam hal engkau diberkati, sesudah engkau memberi, engkau diberkati. Dan ketika engkau diberkati, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu. Haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu dengan segala suka hatimu untuk lembu, kambing, lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur dan minum yang memabukkan atau apapun yang ingin hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Juga orang Lewi yang diam di tempatmu janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan itu dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda di tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Jadi ada timbal baliknya, saudara. Kalau engkau memberikan persembahan atau perpuluhan, engkau sendiri akan diberkati. Di dalam Imamat 27 ayat 30 berkata seperti ini. Demikian juga segala persembahan perpuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi sekali lagi, perpuluhan itu adalah hasil bersih dari apa yang kau punya.
Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat di bawah tongkat gembala, waktu dihitung setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi cara menghitungnya itu seperti ini. Hewan, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ke-10 itu milik Tuhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ke-10 itu milik Tuhan. Begitu cara mereka memisahkan persembahan persepuluhan. Bilangan 18 ayat 21 berkata begini, mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Yang jadi pertanyaan, apakah zaman perjanjian baru itu masih ada orang Lewi? Di Yahudi, keimaman itu Lewi itu masih dipelihara. Di perjanjian baru, kita adalah imamat yang rajani. Jadi persembahan persepuluhan diberikan kepada local church, di mana di local church itu akan mengelola keuangan yang ada untuk diberikan kepada pelayan-pelayan yang sepenuh waktu untuk Tuhan dan bahkan diberikan untuk kepentingan pelayanan. Bilangan 18 ayat 24 berkata, sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka, mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Perpuluhan adalah kegiatan memberikan 1/10 penghasilan kepada tempat ibadah, local church. Sekarang persepuluhan biasanya dilakukan dengan sukarela, dibayar dengan uang, cek, atau saham. Dulunya persepuluhan dibayar dalam bentuk produk pertanian atau sejenisnya. Yahudi Ortodoks umumnya melaksanakan ma'aser kesafin, yaitu memberikan 10% dari pendapatan mereka untuk amal. Di Israel modern, orang Israel masih tetap mengikuti hukum persepuluhan pertanian, seperti ma'aser rishon, terutama terumat ma'aser dan ma'aser sheni, tetapi tidak melaksanakan persembahan persepuluhan hewan karena tidak ada bait Allah yang berdiri. Itu adalah ketentuan yang orang Ibrani Yahudi lakukan sampai sekarang. Saya perlu mengingatkan bahwa penyalahgunaan persepuluhan dalam praktek gereja masa kini atau persepuluhan sebagai pungutan liar. Kenapa? Karena pungutan liar itu ketika segala sesuatu tidak didasari dengan iman, itu akan menjadi akar dari segala kejahatan. Kenapa? Karena itu berbicara soal keuangan, multitude, uang yang begitu banyak. Misalnya dari satu jemaat, itu jemaatnya itu kalau jemaatnya itu cuman 100, itu tidak terasa kalau betapa besaran perpuluhannya tidak terasa. Tetapi ketika jemaatnya sudah ribuan, persepuluhannya itu banyak. Yang jadi pertanyaan, persepuluhan itu dikemanakan? Karena Lewi tidak ada lagi seperti sekarang ini. Makanya karena perjanjian baru itu tidak ada lagi Lewi, tetapi imamat yang rajani. Jadi semua itu imamat yang rajani, semua itu pelayan Tuhan, semua itu hamba Tuhan. Tetapi kenapa dikumpul di local church? Supaya ada pengaturan, manajemen, dan untuk mengelola supaya para pelayan-pelayan Tuhan yang sepenuh waktu itu bisa dipelihara di sana. Dan persepuluhan itu bukan semata-mata untuk mengenyangkan pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sana, tetapi bisa dipakai untuk pembangunan gereja Tuhan, bisa dipakai untuk pelayanan, bisa dipakai untuk misi dan lain sebagainya. Walaupun di sisi lain ada persembahan misi, diakonia dan lain sebagainya, tetapi dengan keadaan keuangan yang jauh lebih banyak, tidak mungkin 1-2 orang saja yang menerima persembahan persepuluhan. Itu sebabnya di perjanjian baru Tuhan menyindir. Mari kita nanti akan bacakan sebentar. Ketika sesungguhnya seluruh umat mempersembahkan persepuluhan, itu yang dikenyangkan itu hamba-hamba Tuhan yang menerimanya. Itu sebabnya hati-hati penggunaan persepuluhan bagi mereka yang menerimanya. Bagi kita yang memberi kita diberkati, tetapi bagi mereka yang menerimanya, kalau tidak dengan iman, itu bisa menjadi akar segala kejahatan, karena uang itu ada di sana, di mana uang adalah akar dari segala kejahatan. Giving is worship, giving back to the one who first gave. Jadi ketika kita memberi, kita harus kembalikan ke Tuhan dan untuk memelihara pelayan Tuhan yang sepenuh waktunya untuk Tuhan dan juga dipakai untuk pelayanan. Apakah persepuluhan Alkitabiah? Apakah asal-usul persepuluhan dan gaji pendeta? Dan berbicara akar dari segala kejahatan dan kesimpulan. Kemudian kita akan bacakan di sini, saudara. Apakah persepuluhan Alkitabiah?
Di Imamat 27 ayat 30 dikatakan demikian juga segala persembahan perpuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan itu milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Nah, kalau mereka tidak langsung memberikan persepuluhan itu, mereka harus kembalikan menembusnya menambah 1/5. Jadi kalau saudara-saudara memakai persepuluhan, itu harus dikembalikan ditambah 1/5 dari 1/10 yang ada. Misalnya gajimu 10 juta, perpuluhanmu 1 juta. 1 juta itu tidak langsung kau kembalikan ke Tuhan, maka 1 juta itu ketika engkau mengumpulkannya kembali engkau kembalikan ditambah 1/5 atau 20% dari 1 juta menjadi 1.200.000. Tapi jika seorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya, maka ia harus menambah 1/5. Makanya jangan menggunakan memakai perpuluhanmu, karena engkau harus mengembalikan menambah 1/5 dari perpuluhan yang ada. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ya, ia seorang imam Allah yang maha tinggi, lalu ia memberkati Abram. Ini ada di kitab Kejadian, saya lupa mencatat ayatnya. Lalu ia memberkati Abram, diberkatilah. Jadi pertama kali persepuluhan itu dikenal pada waktu Abraham di kitab Kejadian ketika dia berperang melawan Raja Sodom dan Kedorlaomer, itu dia mendapatkan keuntungan dari peperangan. Lalu datang Raja Salem yaitu Melkisedek, dia mempersembahkan persepuluhan kepada Raja Salem. Lalu yang memberkati Abram, Raja Salem ini atau Raja Damai ini, itu merupakan simbol imamat yang maha tinggi yaitu Yesus Kristus. Ia memberkati Abram, diberkatilah kiranya Abram. Jadi sejak semula bahwa perpuluhan itu sudah dituliskan di Alkitab yang menunjukkan bahwa perpuluhan itu kita kembalikan untuk Tuhan, diberikan kepada imat. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jadi apakah perpuluhan Alkitabiah? Perpuluhan Alkitabiah. Karena itu berbicara soal iman. Bagaimana kita mengembalikan apa yang kita peroleh. Maleakhi 3 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun engkau menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Persembahan persepuluhan itu harus kita kembalikan ke local church. Ayat 10 diperintahkan bawa seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, cobalah engkau persembahan puluhan engkau pakai, engkau tidak kembalikan kepada Tuhan. Itu akan terjadi kebocoran di berkat-berkatmu. Saya pernah mengalami itu ketika saya menahan persepuluhannya. Akhirnya apa yang saya punya itu hilang, habis, dan tidak tentu arah. Karena hukum Tuhan berlaku bahwa ketika engkau mengembalikan persembahan perpuluhan, ujilah Tuhan. Tuhan memberkati kita ketika kita setia mengembalikan persepuluhan. Di Ibrani 7 ayat 6 diulangi kembali tentang Melkisedek. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia. Walaupun Abraham adalah pemilik janji, tetapi Abraham mengembalikan persepuluhan kepada Melkisedek. Dan di sini manusia-manusia fana, di dunia ini manusia fana menerima persepuluhan. Dan di sana ia yang diberi kesaksian, yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapat dikatakanlah bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Artinya apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Apa yang kita tabur di bumi akan juga tertabur di surga, saudara. Mungkin dengan cara yang engkau tidak pahami, tetapi apa yang engkau berikan, Tuhan akan memberikan engkau juga berkat-berkat. Ketika engkau memberi, itu surga mencatat bahwa engkau memberikan persembahan, saudara. Dan Tuhan katakan jangan menipu Tuhan dengan persembahan perpuluhan. Apa yang engkau dapatkan itu Tuhan tahu. Kalau engkau kembalikan, Tuhan juga akan berjanji akan memberkati engkau. Kenapa? Sekali lagi firman Tuhan katakan dari tadi yang kita sudah bacakan. Dicatat Ulangan 14 ayat 23. Supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Dan yang kedua di ayat 29, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dengan segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Jadi berbicara soal perpuluhan itu berbicara tentang kelangsungan, keberlangsungan, kontinuitas dari usahamu. Kalau engkau ingin usahamu lancar, ya engkau harus mengembalikan persembahan perpuluhan dalam takut akan Tuhan. Kalau tidak takut akan Tuhan, enggak usah kasih. Amin, saudara. Kalau tidak berkenan, tidak usah kasih. Dan engkau lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan terjadi atau tidak dalam kehidupanmu.
Poin B, asal-usul persepuluhan dan gaji pendeta. Nehemia 10 berkata, seorang imam anak Harun akan menyertai orang-orang Lewi itu apabila mereka memungut persembahan perpuluhan. Dan orang Lewi itu akan membawa persembahan perpuluhan dari persembahan perpuluhan itu ke rumah Allah. Jadi orang Lewi pun mempersembahkan perpuluhan dari perpuluhan yang mereka terima. Pada masa itu beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendarahan, bilik-bilik untuk persembahan khusus untuk hasil pertama dan untuk persembahan perpuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang Lewi dikumpulkan bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersuka cita karena para imam dan orang Lewi yang bertugas. Jadi saudara, asal-usul perpuluhan tadi saya sudah bahas di atas, dan gaji-gaji pendeta itu dihasilkan dari perpuluhan yang mereka terima. Dan perpuluhan yang mereka terima, mereka pun juga mengembalikan persepuluhan. Nah, semuanya itu untuk apa? Untuk supaya ada makanan di rumah Tuhan, dari Malaikat 3 ayat 8 tadi ya saudara, supaya ada persediaan makanan di rumahku, supaya dipakai untuk pelayanan. Yang ketiga, akar dari segala kejahatan. Penyimpangan dari perpuluhan menimbulkan akar dari segala kejahatan. Itu sebabnya di dalam Lukas 11 ayat 42, Tuhan dengan, kalau saudara baca di Alkitab, setiap perkataan dengan tulisan huruf merah di King James Version itu adalah perkataan Yesus sendiri. Firman Tuhan berkata di dalam Lukas 11 ayat 42, celakalah kamu hai orang Farisi, sebab kamu membayar perpuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, yaitu mereka membayar persembahan perpuluhan dari hasil tanah mereka. Tapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Ingat, garis bawahi di sini. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Artinya apa? Tuhan tidak meniadakan perpuluhan. Yang satu harus dilakukan, yaitu persembahan perpuluhan, tapi yang lain yaitu kasih dan keadilan jangan diabaikan. Artinya Tuhan tidak meniadakan perpuluhan. Lakukanlah keduanya, karena perpuluhan itu berbicara soal memelihara keberlangsungan di rumah Tuhan. Perpuluhan itu berbicara soal sikap yang terbentuk dari memberi, yaitu takut akan Tuhan lahir di sana. Yang ketiga berbicara soal janji Tuhan akan memelihara usahamu kalau engkau dengan sungguh-sungguh melakukannya. Itu sebabnya sampai hari ini perpuluhan masih alkitabiah. Ayat 6, ayat 10 dari 1 Timotius 6, saudara berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Siapakah yang dapat diserang oleh cinta uang dan kejahatan oleh karena uang? Yang pertama yaitu jemaat Tuhan, yaitu diri kita sendiri. Kalau kita mencintai uang melebihi Tuhan, kita menahan perpuluhan dan kita tidak mengembalikan kepada Tuhan, kita mulai berakar dengan cinta akan uang. Ini yang Tuhan tidak mau. Jadi tujuan yang sesungguhnya dari persembahan perpuluhan, supaya engkau belajar bahwa cinta akan uang itu kejahatan. Ketika engkau memberikan hanya sebagian, dan kalau boleh sebanyak-banyaknya sepenuhnya kembalikan untuk Tuhan, engkau akan dikuasai oleh cinta akan uang. Yang kedua, pihak yang akan dikorbankan oleh karena cinta akan uang itu adalah pihak yang menerima persembahan perpuluhan tersebut, yaitu orang-orang yang ada di local church yang menerima persembahan perpuluhan. Ketika mereka menerima 1/10 berkat dari umat Tuhan, dan itu ketika dikumpulnya itu akan menjadi sangat banyak, saudara. Dan apa yang menjadi sangat banyak itu? Ketika seseorang melayani di gereja, di local church, lalu pendeta itu hanya pikirkan tiap bulan saya dapat persembahan perpuluhan. Kalau jemaat saya hilang, saya nggak dapat persembahan perpuluhan. Macam-macam serangan iblis yang mengakibatkan akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Ketika gembala sidang mulai ketakutan, dompetnya akan dicuri, nanti saya dapat apa? Kalau jemaat saya tidak lagi memberi persembahan, saya dapat apa? Kalau jemaat yang orang-orang kaya itu tidak lagi mempersembahkan perpuluhan, nanti saya dapat apa? Nah, ini mulai akar-akar cinta uang mulai terjadi. Kalau jemaat yang kaya saya tegur, mereka nanti lari, saya dapat apa? Kalau saya mau menyampaikan firman Tuhan yang keras-keras, nanti jemaat lari, saya dapat apa? Inilah akar dari segala kejahatan. Ketika fokus kita itu hanya di soal uang, baik jemaat maupun pengelola local church, itu gembala sidang dan semua imam-imam Tuhan yang bekerja sepenuh waktu untuk melayani Tuhan, akar segala kejahatan yaitu cinta uang itu akan menyerang siapa saja. Itu sebabnya dalam Filipi 4 dikatakan,
Paulus menjaga dirinya terhadap keuangan. Dia tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan padaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Hai orang-orang yang memberikan persembahan, jangan takut memberi karena Tuhan pelihara. Dan hai engkau hamba-hamba Tuhan yang menerima persembahan perpuluhan, jaga dirimu supaya tidak ada cinta uang. Dan jangan khawatir, bukankah Tuhan pelihara kalau jemaatmu tidak memberi kepadamu? Jangan khawatir, jangan fokus di sana, karena engkau justru akan kehilangan segala sesuatu. Kesimpulan dari perpuluhan, mari kita memberi dengan sukacita dan kerelaan. Salah satu sebagai tanda kedewasaan rohani. Itu bukti adanya buah roh kasih. Tentunya pemberian ini harus diukur berdasarkan motif di balik pemberian. Bukan sekedar perasaan sukacita, kerelaan hati. Motif yang benar adalah mengasihi Tuhan. Yaitu sadar bahwa Allah telah terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya pada kita. 1 Korintus 9 ayat 13, yang terbesar di antara iman pengharapan kasih adalah kasih. Kebenaran ini sejalan dengan pengajaran Tuhan soal hukum, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Lukas 20 dan Lukas 21 saya akan mengingatkan seperti ini, saudara. Suatu ketika Yesus berjalan dengan murid-muridnya dan Dia berkata, waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Tapi mereka menelan rumah janda-janda dan mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Tantangannya bagi para pelayan Tuhan yang sepenuh waktu, bisa dikatakan itu merupakan Imam Lewi, walaupun Imam Lewi sekarang sudah tidak ada karena imam itu adalah kita semua. Dan tantangan bagi hamba-hamba Tuhan ketika mereka hidup sebagai hamba-hamba Tuhan, hati-hati jangan cuma sekedar performance, tetapi performance itu tidak menunjukkan bahwa engkau sendiri memiliki belas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang engkau layani. Ahli-ahli Taurat memakai jubah panjang, tetapi menelan rumah janda-janda dan mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Kenapa? Karena mereka fokus dengan persembahan yang mereka terima, perpuluhan yang mereka terima, berkat yang mereka terima itu banyak. Tapi ketika mereka melihat orang lain di sekitar mereka ada janda-janda yang berkekurangan, mereka menutup mata. Dan di saat yang beberapa waktu kemudian, Tuhan di Lukas 21 dikatakan, ketika Yesus mengangkat mukanya, berarti pada waktu yang tidak lama sesudah Dia berkata-kata tentang ahli Taurat, Yesus angkat mukanya lalu Dia melihat orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Lukas 21 dikatakan ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu Ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tapi janda itu memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi sepenuh nafkahnya. Saudara, uang biasanya mengubah hati manusia. Ketika dia miskin dan memberikan segala sesuatu bagi Tuhan, Tuhan katakan dia sudah memberi yang terbaik. Ketika seseorang itu berkelebihan, uang bisa mengubahkan hati orang menjadi orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu sebabnya dari perkara kecil kita setia, menabur dari perkara kecil, sehingga ketika Tuhan mempercayakan perkara yang lebih besar, kita tetap setia. Ketika Tuhan mengangkat mukanya, Dia sedang membuat penilaian bahwa ahli-ahli Taurat itu juga kemungkinan melakukan perbedaan, ya. Imam-imam melakukan perbedaan di rumah Tuhan. Mana persembahan orang kaya dan mana persembahan orang miskin. Tapi Dia katakan yang berkenan adalah janda yang memberikan 2 peser duit ke dalam peti itu. Sekali lagi saudara, persembahan bicara soal hati, motivasi, dan semua yang engkau berikan itu akan berarti
kalau ada takut akan Tuhan di dalamnya. Amin, saudara. Demikian firman Tuhan tentang persepuluhan, tentang persembahan, tentang offering, dan sikap hati kita di hadapan Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah takut akan Tuhan. Belajar untuk memberi. Saat kita belajar untuk memberi, hati ini ada korban. Saya juga butuh Tuhan. Tapi saya harus memberi. Saya harus mengembalikan persembahan ini. Dengan iman engkau melatih dirimu memberikan persembahan. Sana engkau akan melihat bagian dari dirimu itu engkau jadikan persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan pada Tuhan. Itulah perkara perpuluhan. Sedikit saya bahas tentang Ulangan 15 tentang perkara hutang. Bahwa ketika seseorang berhutang pada tahun ke-7 mereka harus mengadakan penghapusan hutang. Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-6. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikan kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Sekali lagi berbicara soal uang. Yaitu ketika kita berkelebihan, kita berbagi kepada orang yang miskin dan kita mengadakan penghapusan hutang bagi orang yang betul-betul miskin. Ayat ke-10 dikatakan engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Seseorang yang memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan itu diberkati Tuhan. Sebab orang miskin tidak hentinya akan ada dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tanganmu lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin. Sekali lagi perkara uang. Perkara memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan itu adalah perintah Tuhan supaya tidak ada orang miskin yang kekurangan di sekitarmu, saudara. Amin. Yang berikutnya perkara perbudakan di Ulangan 15. Ia bekerja 6 tahun lamanya tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Kita tidak lagi memperbudak orang, tetapi dari sini kita belajar bahwa bangsa Israel menerapkan perbudakan pada waktu itu dan melepaskan budak itu pada tahun yang ke-7. Tetapi jikalau budak itu masih ingin tinggal dengan mereka, dia tidak melepaskannya dan budak itu menjadi sama seperti keluarga di tempat mereka. Ini berbicara tentang bagaimana tahun Yobel di tahun ke-50 saya sudah bahas beberapa hari yang lalu. Satu hal saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apapun aturan yang Tuhan bagikan di perjanjian lama, itu semua kita belajar untuk sikap hati, melepaskan, memberi, memberkati, dan semuanya kita kembalikan untuk Tuhan. Saya akan tutup dengan Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah. Sekali lagi demi kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Allah itu maha pengasih dan pemurah. Tapi kita tidak selalu mengetahui hal itu. Sebabnya, kita harus belajar tentang kemurahan Allah. Bagaimana caranya? Kita memberi. Memberi bagi pelayanan, memberi bagi orang yang membutuhkan, melepaskan pengampunan, melepaskan hutang, melepaskan perbudakan kita kepada orang lain. Mungkin hari-hari ini kita tidak lagi memperbudak orang lain, tapi tanpa sadar kita memperbudak pegawai kita. Kita memperbudak anak kita. Kita memperbudak pasangan kita. Tanpa ada kemurahan Allah di sana. Yang Tuhan kehendaki belajar tentang kemurahan Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi kepada kita. Itu sebabnya, jangan tahan-tahan apa yang harus engkau kembalikan untuk Tuhan. Berikan itu dengan cuma-cuma. Baik itu hartamu, itu uangmu, perhatianmu, kasihmu, kembalikan dengan cuma-cuma. Itulah ibadahmu yang sejati. Mari satu dalam doa. Perkara perpuluhan, perkara persembahan menjadi hal penting di hadapanmu Tuhan. Karena dari situ kita belajar apa itu kemurahan Tuhan. Diberkatilah setiap jemaat Tuhan yang belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam segala hal, biarlah kami belajar apa itu kemurahan, apa itu korban. Dan ketika kami memberi dengan tulus hati dari apa yang kami miliki, maka kami dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang berkemurahan. Sebab
Demi kemurahan Allah, kami persembahkan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Demi kemurahan Allah, kami kembalikan persembahan. Demi kemurahan Allah, kami belajar mengasihi. Demi kemurahan Allah, kami persembahkan uang, harta, hidup kami hanya untuk hormat dan kemuliaan. Demi kemurahan Allah, hari ini kami belajar memberi dengan sukacita dari apa yang ada pada kami, bukan daripada apa yang ada pada orang lain. Dalam nama Yesus ini menjadi doa kami Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Kembalikan segala pujian hormat. Ubahkan kami Tuhan. Dari yang pelit, dari yang serakah, diubahkan Tuhan menjadi orang yang murah hati. Bahkan kepada orang yang membutuhkan, kami murah hatinya. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat hidup dalam kemurahan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang murah hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Lagi? Enggak, bisa jadi.